Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka thalabul ilmi bersama Al-Fakir Sahir 78 di acara ngaji Ahad pagi keempat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk terus istiqomah mengadakan kajian ini. Insya Allah jika amal ini istimrar, istiqomah, Allah akan jadikan wasilah untuk sampai kepada ridhonya. Amal yang sedikit ketika istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah menurut para ulama. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangannya beliau, insya Allah kita akan terus istiqomah. Alhamdulillah meyakini kebenaran ajaran Islam sampai akhir hayat hidup kita, dan kita semua berharap semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil mahsyar nanti dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang penuh berkah ini, Al-Fakir akan membahas tema terkait dengan ruh. Ayatnya juga sudah familiar, sudah masyhur, sudah populer di kalangan para dai, para mubalik ya. Surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi. Dan mereka kaum Yahudi bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Kulir ruhi, dan katakanlah bahwa ruh itu min amri rabbi, adalah urusan Tuhanku. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah ada yang mengetahui kecuali sedikit. Ya, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir As-Swahili kemudian memberikan keterangan ya, bahwa ruh menurut beliau itu ulama berbeda pendapat, ikhtilaf. Ada yang menyatakan ruh itu adalah jiwa, ada ulama lain yang mengatakan ruh itu bukan jiwa ya. Kemudian As-Suhaili menyimpulkan bahwa ruh itu seperti udara, zat yang lembut seperti udara, ya laksana aliran air yang mengalir di akar-akar pohon, beredar ke seluruh tubuh ya. Nah itu ya pendapatnya As-Suhaili terkait dengan ruh. Dan ruh itu bisa dikatakan jiwa ketika ruh bersatu dengan jasad kemudian menghasilkan reaksi positif dan negatif. Maksudnya perbuatan atau kecenderungan untuk berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat hal yang tercela. Ya, di ayat lain juga dikatakan oleh Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan dua jalan, kecenderungan buruk dan kecenderungan baik. Ya. Jadi jangan sekali-kali kemudian kita membahas ruh tanpa dalil ya, karena ruh itu terkait masuk wilayah ibadah, wilayah akidah, sehingga sebagian ulama usuluddin, ulama akidah itu mengharamkan kita untuk beristidlal menggunakan dalil yang tidak mutawatir dari sisi subutnya, dari sisi asal usulnya, dan juga tidak mutawatir dari sisi lafadznya. Dari sisi asal usulnya mutawatir di situ harus didasarkan pada ayat Quran. Ayat Quran jelas mutawatir ya. Semua ayat Al-Quran itu mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Hanya saja dari sisi lafaz ada yang zonni dalalahnya, ada yang qot'i dalalahnya. Zonni dalalahnya itu satu ayat bisa memunculkan beberapa pemahaman atau beberapa penafsiran atau multi tafsir. Ada ayat yang memang tidak bisa ditafsirkan lagi, memang seperti itu ya. Ya, tidak ada penafsiran lain seperti as-sariqatu was-sariqah, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan. Lafaz itu dalam Al-Quran nggak bisa ditafsirkan kemudian kita kiaskan dengan koruptor disamakan dengan pencuri. Beda. Pencuri itu ya
mencuri secara diam-diam, siapapun korbannya, dia itu menjadi target dia. Sementara koruptor itu lumrahnya uang yang diambil adalah uang pemerintahan atau uang kelembagaan, ya, uang kenegaraan atau uang kelembagaan, baik itu punya pemerintah maupun milik swasta. Faktanya tetap berbeda dan tidak bisa ditafsirkan. Walaupun ada ulama yang menafsirkan, tetap itu disebut qad'i dilah itu ya. Jadi sekali lagi, jangan kemudian kita mencoba menggunakan dalil-dalil yang ahad dari sisi subutnya, juga zonni dari sisi dalalahnya, dari sisi lafadznya. Dalam perkara ruh harus berdasarkan ayat Quran dan dalil yang qad'i, yang tidak menimbulkan banyak penafsiran. Atau dengan istilah lain, lafadz mustarok, satu lafadz memiliki banyak arti, itu nggak boleh mustarok, harus yang qad'i, nggak bisa ada penafsiran lain ya. Dari sisi dalil, kemudian kita bahas dari sisi keseharian kita, bahwa ruh itu memang secara fakta terindra kita lihat adalah sirul haya, rahasia kehidupan, yang bisa menghidupkan sesuatu yang tidak bernyawa menjadi bernyawa, seperti manusia, binatang. Hanya saja kemudian As-Suhaili dalam tafsir Ibnu Katsir tadi menjelaskan bahwa ruh dalam kondisi menimbulkan reaksi perbuatan baik dan buruk itu maka disebut jiwa. Nah, ruh yang ada dalam binatang, pohon-pohon, dan makhluk-makhluk lain selain manusia itu tidak bisa dikatakan jiwa, karena binatang itu tidak punya kecenderung, tidak bisa dikatakan bahwa dia telah berbuat salah atau telah berbuat baik, karena memang Allah memberikan fitrah kadar akalnya seperti itu, bahwa dia tidak, akalnya itu tidak berfungsi untuk membuat furqon, pembeda antara hak dan batil ya. Ya, nanti pembahasan ruh berkelanjutan kepada konten selanjutnya nanti ya. Kita bahas lagi, mudah-mudahan ini sedikit saja dari Al-Fakir. Pembahasannya memang masih banyak, tapi insya Allah dengan kontinu berkelanjutan kita akan bahas satu persatu, agar kita tidak salah dalam mempersepsikan atau memandang ruh ya. Ya, kesimpulannya, ruh itu adalah sesuatu yang bisa menghidupkan makhluk Allah, yang memang sudah menjadi ketetapan Allah, kekuasaan Allah yang tentunya kita perlu yakini ya. Dan ingat, saya mengingatkan diri Al-Fakir, ana masih bodoh, bukan merasa lebih pintar. Mengingatkan para dai, para mubalik, jangan sekali-sekali menggunakan dalil-dalil ahad jika kita ingin membahas akidah. Walaupun masih ikhtilaf, silakan. Kalau memang masih kekeh pengen membahas azab kubur dengan kabar ahad, kabar yang zoni dalalanya, ya nggak ada masalah. Ana Al-Fakir hanya menjelaskan, menyampaikan, tidak bisa memaksakan pendapat. Mungkin itu saja ya. Adapun motivasi atau apa yang bisa kita ambil dari pembahasan ruh ini, mari kita jadikan fakta tentang ruh ini sebagai motivasi kita, agar kita senantiasa mensucikan ruh kita dengan zikir, dengan doa, dengan kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah dengan kita banyak membaca Quran, banyak berzikir, beristighfar pada Allah, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang tidak menyakiti dan menzolimi orang lain. Itu sedikit ya. Ana Sayar 78 mohon maaf jika ada kekeliruan ya. Insya Allah nanti kita lanjut pada ngaji Kamis sore ke-5 ya. Insya Allah jika panjang umur kita akan bahas lagi tentang ruh. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.